Nah, termasuk juga kasus Anies Baswedan. Jangan sampai kemudian gara-gara kebijakan, lagi-lagi Anies Baswedan kemudian dibidik untuk ditersangkakan. Lagi-lagi kebijakan. Soal pembayaran lah, soal timing lah, dan lain sebagainya. Soal izin lah, soal apa istilahnya, soal yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya prosedural. Tetapi kalau dia tidak benar-benar korupsi, tidak ada bukti kerugian negara misalnya, malah Formula E untung misalnya. Yang kedua, tidak ada aliran dana kepada Anies Baswedan, tidak bisa dibuktikan misalnya. Ya, kebangetan. Event yang hampir bersamaan dengan Formula E itu Mandalika, di mana BUMN dipaksa untuk mensponsori terutama Pertamina. Yang terbukti apa? Eventnya rugi total, rugi besar. Ada masalah vendor yang tidak dibayar. Kita tidak tahu sampai sekarang apakah sudah selesai atau tidak. Jadi sobat era sekalian, saya khawatir ya. Yang korupsi siapa? Yang berpesta pora siapa? Yang diangkat jadi menteri-menteri dan punggawa-punggawa istana siapa? Yang dipanggil kejaksaan lalu ditahan siapa pula? Jadi very different direction. 180 derajat berbedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat RH sekalian, baru bangun ya. Dini hari saya mau sempatkan untuk ambil video karena sudah berapa hari yang nggak ambil video ya, langsung live ini. Kebetulan saya sedang di luar kota dan ini di rumah saudara ya. Ada urusan, tetapi hari ini saya pulang karena ada beberapa kegiatan yang terkait dengan ada acara di nanti ya di Al Jazeera mengenai program strategis nasional. Kemudian juga sobat RH sekalian, ada ulang tahun Masyumi ya. Saya juga jadi pembicara di sana. Nah, ini kita coba untuk mengambil satu tema yang hot pastinya karena menyangkut nama Anies Rashid Baswedan ya. Saya tidak bisa suara kencang-kencang sekali karena tuan rumah udah pada tidur semua atau belum bangun ya, sementara saya sudah bangun. Oke, sobat semuanya, loyalis endus bahwa Anies Baswedan mau ditersangkakan ya. Saya seperti banyak kesempatan mengatakan kalau seorang itu memang korupsi, proses. Tapi kalau tidak korupsi, jangan dibuat-buat atau dicari-cari kesalahannya. Apalagi dalam kasus Tom Lembong, hampir tidak jelas di mana sesungguhnya kerugian negara. Ya, gak jelas itu. Tiba-tiba ada yang merasa bahwa kerugian negara sekian-sekian, tapi kita tidak pernah melihat hitungan yang jelas dari teori atau statement tentang kerugian negara tersebut. Oke, coba kita bacakan bacakan berita tentang Anies Baswedan ini ya, sobat era sekalian. Ini judulnya, loyalis endus ada skenario menetapkan Anies tersangka. Oke, Republik Merdeka. Setelah penetapan tersangka Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung karena diduga korupsi impor gula, kini beredar isu Anies Baswedan akan menyusul ditersangkakan dalam kasus Formula E yang diselidiki KPK.
Kabar ini diungkap loyalis Anies Ges Khalifa yang menilai langkah tersebut untuk melengkapi penjegaran Anies yang disebut-sebut masih belum tuntas. Setelah temannya dibidik, kini target utama Anies sedang dibuat skenarionya, ungkap dihubungi kantor berita politik dan ekonomi RMOL Rabu 6 November 2024. Kasus Formula E sebelumnya sudah lama menjadi perhatian lembaga anti rasuah. Namun hingga kini belum ada perkembangan resmi dari pihak KPK mengenai status hukum Anies dalam kasus tersebut. KPK mulai melakukan penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E sejak November 2021 lalu. Sejak diumumkan, KPK sudah meminta keterangan beberapa pihak. Masuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, KPK juga telah memintai keterangan beberapa pihak lainnya, seperti politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Edi Sumantri, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Sesmenpora Gatot Dewa Broto, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi, hingga pejabat PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. KPK memastikan akan menghentikan penyelidikan kasus penyelenggaraan Formula E jika tidak cukup bukti. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya berita rmol.id yang mengutip pernyataan katakanlah pendukung garis keras Anies Baswedan Ges Khalifa bahwa ada rencana untuk menersangkakan Anies Baswedan. Jadi saudara sekalian, ya, sekali lagi ya, dalam pemberantasan korupsi itu, ya pertama dulu ya, pemberantasan korupsi itu kita harus dukung, harus kita support ya. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi itu harus diproses. Oke, itu pernyataan yang umum. Tetapi pernyataan yang lebih khususnya adalah memberantas korupsi itu tentu ada strateginya. Jangan asal kemudian siapapun yang diendus korupsi lalu dijadikan tersangka walaupun sesungguhnya tidak strategis untuk tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri. Ya, apa yang harus kemudian dilakukan dalam hal pemberantasan korupsi? Pertama adalah ya, harus kasus-kasus yang strategis. Nah, kasus yang strategis itu adalah menyangkut dua hal. Satu, nilai korupsinya besar sehingga kemungkinan pengembalian kerugian negaranya itu sangat besar ya. Yang kedua adalah menyangkut figur-figur tertentu yang berkuasa atau yang sedang berkuasa. Oke. Nah, dua hal tersebut harus ditanyakan kepada Anies Baswedan. Apakah Formula E itu merugikan keuangan negara atau tidak secara de facto? Kalau perhelatan Formula E pada era Gubernur Anies Baswedan malah untung, itu aneh kalau kemudian kita menganggap ada kerugian negara. Sebagaimana misalnya impor gula yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di era Tom Lembong ketika Menteri Perdagangannya Tom Lembong. Itu tidak bisa dikatakan merugikan keuangan negara. Yang ada adalah negara kurang untung melalui BUMN-nya. Tetapi ya itu kita harus lihat bagaimana tata kelola BUMN-nya. Sehingga keuntungan yang bisa didapat lebih besar justru diserahkan ke pihak swasta misalnya. Tetapi sekali lagi tidak ada kerugian negara dalam kasus Tom Lembong. Dan yang kedua, tidak pula ada aliran dana kepada Tom Lembong sampai hari ini. Makanya saya katakan, kalau ada aliran dana kepada Tom Lembong, selesai saya mempermasalahkan kasus Tom Lembong. Nah, termasuk juga kasus Anies Baswedan. Jangan sampai kemudian gara-gara kebijakan lagi-lagi Anies Baswedan kemudian dibidik untuk ditersangkakan. Lagi-lagi kebijakan.
soal pembayaran lah, soal timing lah, dan lain sebagainya, soal izin lah, soal apa istilahnya, soal yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya prosedural. Tetapi kalau dia tidak benar-benar korupsi, tidak ada bukti kerugian negara misalnya, malah Formula E untung misalnya. Yang kedua, tidak ada aliran dana kepada Anies Baswedan, tidak bisa dibuktikan misalnya. Ya, kebangetan. Event yang hampir bersamaan dengan Formula E itu Mandalika, di mana BUMN dipaksa untuk mensponsori terutama Pertamina. Yang terbukti apa? Eventnya rugi total, rugi besar. Ada masalah vendor yang tidak dibayar. Kita tidak tahu sampai sekarang apakah sudah selesai atau tidak. Jadi sobat era sekalian, saya khawatir ya, yang korupsi siapa, yang berpesta pora siapa, yang diangkat jadi menteri-menteri dan punggawa-punggawa istana siapa, yang dipanggil kejaksaan lalu ditahan siapa pula. Jadi very different direction, 180 derajat berbedanya. Harusnya yang jelas-jelas korup, paling tidak dalam keyakinan publik, bahwa orang tersebut ngaku sendiri. Kalau saya, mungkin kalau Anda bisa lebih jahat katanya, berarti dia sendiri mengatakan jahat, dia kan begitu misalnya. Kemudian diangkat dalam kekuasaan. Kita juga tahu bagaimana apa yang terjadi dengan perebutan kekuasaan kursi partai politik misalnya. Itu salah satu contoh saja untuk menunjukkan betapa justru orang-orang yang lebih bermasalah atau orang-orang bermasalah justru tidak diapa-apakan. Yang dibidik orang-orang yang barangkali dalam kasus Tom Lembong belum ada masalahnya. Dalam kasus Anies Baswedan tidak ada atau belum ada masalahnya. Ya, saudara sekalian. Jadi sekali lagi, tentu kita sebagai warga negara agak sedih. Kita berharap tadi bahwa pada masa pemerintahan Prabowo Subianto ini akan ada perubahan yang signifikan menyangkut dalam hal penegakan hukum dalam kasus korupsi. Ini boro-boro orang-orang baik disingkirkan, tersingkirkan, bahkan dibidik sekecil apapun kesalahannya. Sementara orang-orang yang jelas-jelas bersalah, pernah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mau ditersangkakan lagi tidak bisa karena dilindungi oleh kekuasaan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian tidak diapa-apakan. Bahkan diangkat dalam jabatan publik. Miris kan kita semuanya. Ya sudahlah. Saya terus terang saja kalau mau jujur ya, sobat era sekalian, selalu mengatakan berharap dengan Prabowo Subianto. Tetapi makin lama harapan tersebut makin mengecil dan barangkali bisa saja padam. Ya kan? Sementara yang terlihat adalah pemerintahan ini tidak bedanya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi apakah saya salah? Saya berharap saya salah ya. Akan ada gebrakan yang dahsyat bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dan pastinya bukan dengan menersangkakan Anies Baswedan, karena itu sebuah tindakan yang menurut saya dibuat-buat dan sekedar mencari-cari kesalahan. Kan cari yang strategis kasusnya. Kasus yang memang strategis untuk kemudian diberantas korupsinya. Makanya saya katakan, itu namanya Zarok Rikar, bayangkan. Itu korupsi kelas kakap betul itu. Walaupun barangkali soal kerugian negara itu soal yang lain, karena ini different direction, ini soal suap. Soal Markus, maklar kasus. Itu signifikan untuk memperbaiki bagaimana negara ini bersih dan tidak lagi korup. Soal undang-undang KPK, itu soal yang signifikan. Soal komisioner atau calon pimpinan KPK itu signifikan. Mengembalikan novel CS ke dalam KPK itu signifikan. Sayang sekali 4 hal ini yang menurut saya signifikan untuk memberikan green light, ya, lampu hijau, ya, kepada masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo peduli dengan pemberantasan korupsi, tidak hanya sekedar omon-omon besar atau omon-omon tegas, jelas, omon-omon yang
seperti tegas, seperti jelas, tetapi ini benar real dilakukan. Jadi satu kata dengan perbuatan. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, ya, saya sebagai warga negara tetap berharap pemerintahan Prabowo memberantas korupsi dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, walaupun harapan itu makin lama makin mengecil, padam. Sebenarnya, harapan yang terbesar adalah ketika Prabowo dilantik. Orang menganggap, nah, selesailah. Tidak perlu dia berbasa-basi lagi dengan Presiden Jokowi. Ternyata sama saja. Ketika menterinya diumumkan, Wallahu Akbar, ya. Ternyata orang-orang bermasalah diangkut dan diangkat. Ya sudah. Ya, kita hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri ini akan dirahmati, ya. Saya tidak tahu rahmatnya seperti apa, tetapi intinya adalah mudah-mudahan tetap akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetap saya memegang harapan itu, ya. Walaupun kemudian fenomena pemerintahan Presiden Prabowo makin lama makin memberikan pesimisme kepada saya. Jadi optimis dan pesimis itu bukan ditentukan oleh saya, tapi ditentukan oleh apa yang kita saksikan dan apa yang kita lihat. Kita bacakan, ya. Pak Anies bilang saya tuh nggak korupsi, ya. I don't know exactly ini semua suatu pujian atau sindiran, ya. Kemudian ada yang bilang mantap sih kalau Anies diusut, ya. Ya Allah, lindungilah negeriku ini dari kejahatan orang-orang zalim. Kemudian ada yang bilang, saya tidak perlu yang lain-lain, ya. Ini ada orang yang bilang, kemudian demokrasi, bisa terjadi revolusi, hukum dipakai jadi mainan elit politik, ya. Prabowo nggak jelas, nggak sesuai dengan pidatonya. Mudah-mudahan siapa yang korup ditangkap, siapapun itu kapanpun itu. Nah, begitu dong Andi Rian, ya. Jadi kita itu harus memberikan sebuah pendapat yang konstruktif. Saya mengatakan kalau Anies korupsi, go ahead. Harus diproses. Tapi kalau nggak korupsi, jangan. Saya tidak mengatakan bahwa Anies pasti tidak korupsi. Tetapi pemberantasan korupsi itu haruslah dimulai dari hal yang lebih jelas, lebih tegas, lebih cato welo-welo, dan menyangkut aktor-aktor yang memang bermasalah dari awal, ya. Baik dari profil harta kekayaannya maupun hal-hal lainnya, ya. Kemudian, padahal sudah jadi pemimpin negeri ini masih aja wajib ketemuan. Apa sih, ya? Ya, semoga saja Anies tidak korupsi. Ya, itu bagus, doa, ya, terbaik, ya. Kemudian Mulyono dan keluarganya juga diperiksa Pak Presiden. Ya harusnya begitu, sudah dilaporkan ke KPK, ya. Rezim Jokowi dan rezim Prabowo ketakutan terhadap sosok Bung Anies Baswedan, namun justru paham PKI dibiarkan tumbuh subur. Masa sih, ya. Kemudian zaman fitnah, awas waspada, ya. Kemudian siapa yang korup harus ditangkap, jangan tebang pilih. Ya silahkan, asal dia betul-betul korup gitu, jangan tidak korup kemudian diproses gitu, ya. Sang jenderal ciut sama Fufu Fafa. Kemudian hukum hanya berlaku pada lawan politik yang antar kita di depan mata tak tampak, ya. Betul kata Bang Yusril, ya. Pemilihan dihasilkan dari hasil curang, maka negara akan dikuasai orang-orang jahat. Oh ya, Yusril yang bilang, ya. Mulyono itu sudah jelas ceto welo-welo, ya. Siapapun yang korup wajib ditindak tegas, dan jika hanya untuk menjatuhkan lawan, janganlah pakai cara-cara yang tidak baik, ya. Kemudian Mahfud bilang jelas kok Anies terindikasi, ya. Saya tidak mau membahasnya.
Maksud terindikasi itu apa, ya kan? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, ya seperti Tom Lembong itu, jangan Anda bilang soal dugaan-dugaan lagi. Sesuatu harus cetowelo-welo. Memang bahasa hukumnya dugaan, tapi proses pembuktiannya sudah jelas, tegas. Makanya dulu KPK itu tidak pernah kalah. Karena pembuktiannya tegas, jelas, cetowelo-welo. Tapi sekarang, waduh. Pak Prabowo, jangan dengar bisik-bisik banyak setan di sekitarmu. Kemudian, saat Anies mengatakan siapa yang mendalilkan harus membuktikan, aku sih nggak yakin-yakin bersih-bersih aman. Ya, soal kita nggak bilang apakah manusia itu bersih atau tidak. Yang kita bilang tuh korupsi atau tidak. Kan itu yang jadi masalah ya. Bung RH habis sowan ke Solo, Pak Prabowo selang 2 hari langsung lantik ketua KPU. Dapat bisikan dari Solo itu. I don't know exactly ya. Refli dulu komisaris, Anies menteri zaman Jokowi. Ini zaman Prabowo, Anies kudu diusut juga bos. Nggak jelas maksudnya apa. Ya kan? Sekali lagi saya katakan ya, yang namanya proses korupsi kita tuh banyak. Ya, apa tujuannya untuk memberantas korupsi? Tujuannya adalah bagaimana ya, tujuannya adalah bagaimana kita, dengan pemberantasan korupsi tersebut bisa memperbaiki negeri ini. Salah satu indikatornya adalah misalnya indeks persepsi korupsi kita meningkat nilainya. Kalau bisa di atas 50. Jadi ada tujuannya, bukan sekedar kemudian untuk mematahkan atau kemudian membunuh lawan politik. Itu menurut saya kampungan. Saya tidak berharap bahwa pemerintahan menjadi pemerintahan yang kampungan ya, atau pemerintahan yang tidak bisa membedakan mana koruptor yang sesungguhnya, mana orang yang kritis. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan di tengah galaunya saya dengan kasus-kasus lain, judol ternyata ada di Komdigi, kemudian macam-macam ya, koruptor yang pernah jadi tersangka ternyata ada di kabinet dan lain sebagainya, fufu-fafa masih bercokol. Kita hanya berdoa dan berharap ya dengan keikhlasan, karena bagaimanapun kita tetap harus menata hati. Kadang-kadang ada rasa kemarahan dan kejengkelan ya terhadap negeri ini, tetapi kita harus tetap optimis dalam pengertian berjuang ya, agar negara ini lebih baik walaupun dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.